Kreativitas itu kayak orang nafas. Ada waktunya kita kreatif, ada waktunya kita nggak kreatif, ya itu biasa saja. Dan menjadi kreatif itu adalah tugas kita seumur hidup. Bukan berarti kita udah pensiun, kemudian kita berhenti kreatif, ya nggak juga. Bukan berarti kita sudah selesai sekolah, berarti nggak perlu kreatif. Kita butuh untuk terus kreatif. Jadi proses kreatif itu tidak seperti garis lurus, ada garis finishnya, melainkan seperti lingkaran. Karena hari kita tuh berulang. Hari kita ini berulang, proyek itu berulang, tugas itu berulang, ada terus. Kita akan kembali ke titik awal dan harus kreatif lagi, kecuali kita meninggal. Nah, setiap hari berulang, itu pasti. Tapi kreativitas dan produktif kita apakah berulang? Belum tentu. Kita tidak bisa memastikan kreativitas kita selalu ada. Kita juga tidak bisa memastikan besok saya pasti produktif. Ya enggak juga. Tapi minimal kita bisa mempengaruhi diri kita tetap produktif. Kita bisa mempengaruhi diri kita dengan tetap kreatif. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menjaga hari yang berulang ini kita isi dengan hal-hal yang mengeluarkan sisi kreativitas kita. Yaitu dengan memiliki rutin yang baik, terstruktur, memiliki jadwal yang terstruktur, dan rutinitas yang baik itu nggak punya template. Tidak ada ya template rutinitas yang cocok untuk semua orang. Kita harus bereksperimen dengan diri kita sendiri. Best week saya dengan best week Pak Agus beda. Jadi kalau ada orang nanya best weeknya seperti apa sih, belum tentu saya kasih langsung cocok. Jadi kita harus eksperimen dengan diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu apa rutin yang cocok? Kita harus meluangkan waktu, mengamati bagaimana kita menghabiskan waktu demi waktu di dalam satu hari. Kita nanti akan tahu, oh saya sering kosong tuh di jam ini. Oh saya butuh istirahat tuh biasanya tuh di jam ini. Oh mood saya tuh naik kalau ini. Oh mood saya turun kalau ini. Bahkan nanti mungkin kita akan tahu bahwa ini nggak perlu dilakukan, ini buang-buang waktu. Kemudian kita juga mungkin nanti akan nyadar bahwa oh apakah saya morning person seperti yang waktu itu kita bahas di buku apa ya, My Morning Routine, apakah saya Why We Sleep. Why We Sleep Ya. Jadi nanti kita akan tahu detail-detail itu dan kita mungkin akan lebih bisa menyusun jadwal dan rutin kita. Apa faedahnya? Untuk menciptakan kreativitas berulang, membentuk produktivitas berulang. Hari selalu berulang, proses kreatif belum tentu, tapi kita bisa mempengaruhi. Caranya gimana? Dengan kita membuat jadwal, dengan kita membuat rutin. Jadi langkah awal adalah kita buat jadwal harian. Kapan sih waktu terbaik untuk menyusun jadwal kegiatan kita besok? Ya bisa malam harinya, bisa besok paginya pada saat mau memulai. Diisi dengan apa saja? Diisi dengan waktu kerja kita kapan, istirahat kita, ibadah kita, bertumbuh kita, merawat tubuh kita, bermainnya kita kapan. Jadi jadwal ini membantu kita kreatif saat kerja dan menjaga mood kita tetap baik. Nah, ini ada orang mengatakan, kalau saya bikin rutinitas gitu, bukannya saya menjadi membatasi kebebasan saya. Padahal saya tuh orang yang suka kebebasan. What do you think, Pak? Oke, jadi dengan kita membuat rutin, dengan kita membuat jadwal, ini bukan malah membuat kita jadi tidak bebas. Justru rutinitas dan jadwal itu menjaga kita atau membebaskan energi dan perhatian dan waktu kita untuk hal-hal yang lebih produktif. Karena kalau kita tidak punya jadwal yang kita susun dengan versi terbaik dari kita, yang terjadi adalah semua energi-energi terbatas yang penting bisa jadi lari ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat. Jadi definisi dari membebaskan diri bukan berarti kita harus lepas sembarangan. Kreativitas itu tentang koneksi dan putus koneksi. Makin banyak kita menjalin koneksi, ya, yang mau disampaikan adalah semakin banyak kita membangun koneksi, makin sering kita terinspirasi dari orang atau dari pekerjaan orang, itu semua membantu kita supaya lebih kreatif. Tapi kadang kita harus menyendiri dari dunia supaya kita punya waktu untuk berpikir dan menghasilkan sesuatu untuk dunia. Dan di buku ini Austin dia menyinggung tentang menggunakan tempat khusus steril dari gangguan dunia luar, disebutnya sebagai bliss station. Kalau kita bilang ya mungkin ruangan kerja, dan di tempat itu kita memutus semua koneksi kita, memutus semua hubungan kita dari, kalau perlu nggak usah nonton berita dulu di pagi hari kalau kita memang asalnya mau masuk ke bliss station, karena berita itu tidak bisa diduga ya, dan mayoritas berita itu kan isinya berita negatif, dan itu mempengaruhi mood kita di pagi hari. Kesempatan itu kita gunakan untuk terhubung dengan diri kita, terhubung juga dengan sisi kreatif kita. Jadi jangan khawatir juga ketinggalan berita, karena ya Anda bisa mengaksesnya di siang hari misalnya atau di malam hari. Banyak orang itu ingin menjadi kata benda tapi tidak melakukan kata kerjanya. Misalnya mereka pengen jadi direktur, mereka pengen naik jabatan, tapi mereka tidak melakukan hal-hal yang penting yang harusnya dilakukan supaya mereka bisa naik jabatan. Yang harus kita lakukan adalah kita lepaskan kata bendanya dan fokus pada pekerjaan. Pekerjaan sebenarnya apa yang harus kita lakukan, yaitu kata kerjanya. Karena melakukan kata kerja itu akan membawa kita ke level yang lebih baik. Misalnya seniman ya, nggak usah kita nunggu dipanggil seniman dong. Iya. Kalau memang pekerjaan kita sehari-hari pengen melakukan aktivitas yang bernilai seni, ya lakukan saja. Lakukan saja, latih berlama-lama, nanti Anda akan lebih baik, Anda akan hebat, dan ujung-ujungnya orang juga akan memanggil Anda dengan sebutan seniman. Kita tidak perlu menunggu orang bahwa, wah lu kreatif banget, nggak usah. Lakukan aja. Tidak lu perlu orang juga. kreatif gitu. Lu orang kreatif, nggak perlu juga cari-cari cara supaya, gua harus kelihatan kreatif. Karena seniman hebat itu, mereka menjaga rasa ingin tahunya di sepanjang hidup mereka.
sebisa mungkin kita itu tetap menjaga harapan. Jadi harapan itu harus tetap ada, karena dengan memiliki harapan kita bisa maju, kita bisa tetap maju dengan melewati hari yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, karena kita terbuka dengan semua kemungkinan dan kita mengizinkan diri kita untuk bertumbuh, dengan demikian kita sebisa mungkin juga harusnya terbuka dengan semua kemungkinan. Itu sebabnya di bukunya dikatakan buka juga dong kemungkinan untuk bergaul dengan orang-orang yang tidak sepemikiran dengan kita, sehingga kita bisa lebih mengeksplor ide. Karena cara ini adalah cara yang paling cepat membangun kerangka ide kita supaya kita bisa lebih kreatif, karena kita langsung mendengar masukan baru, kita langsung dapat kritik-kritik yang baru. Kita sadar kan diri kita ini terbatas, diri kita banyak nggak taunya daripada tahunya, sehingga kita tidak perlu merasa salah kalau kita harus mengubah haluan. Jangan takut mengubah haluan, artinya saat itu kita lebih dewasa, sudah lebih paham, kita sudah lebih mengerti. Jadi ketika kita harus mengoreksi layar kapal, ya biasa-biasa saja. Itu sebabnya kita diminta untuk baca buku, kita diminta untuk bergaul.